Halo, selamat siang teman-teman. Apa kabar siang hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan teman-teman yang baru ketemu channel saya, mohon dukungan like dan subscribe-nya. Siang hari ini kita mau bicara satu topik, yaitu mengapa wasit membela Guinea. Topik ini menarik karena kita saksikan dalam pertandingan tadi malam, 2 penalti yang diberikan kepada Guinea sebagai hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemain timnas kita itu berbau kontroversi, teman-teman. Jadi penalti pertama yang dilakukan dengan mulus oleh Moriba kalau tidak salah ya, pemain dari Guinea ke gawang kita, itu pun masih bisa diperdebatkan karena memang ada sentuhan sedikit tipis saja oleh Witan Sulaiman, tapi kalau kita lihat di video tadi malam itu di luar kotak penalti, 1 meter di luar kotak penalti, dan itu yang kemudian menjadi penyebab amarahnya Coach Sintayong sehingga kemarin dapat kartu kuning. Lalu penalti yang kedua ketika Dewangga dianggap juga melanggar pemain depan Guinea, itu juga masih bisa diperdebatkan karena kalau kita lihat dalam tayangan ulang, Dewangga mengambil dengan bersih bolanya, bahwa kemudian pemain dari Guinea itu melakukan semacam diving lah, pura-pura jatuh, lalu memang terkena kaki Dewangga. Itu saya rasa sesuatu yang kalau tadi malam kita pakai video VAR, sayangnya mungkin stadion terlalu kecil ya, karena itu stadion latihannya, jadi tidak ada fasilitas VAR mungkin ya. Jadi wasit murni mengandalkan kemampuan matanya dan juga penglihatan dari asisten wasit. Itu yang kemudian menimbulkan pro dan kontra. Bahkan tadi malam menurut info yang saya dengar, wasit sudah minta maaf langsung kepada Coach STY setelah di pelanggaran yang kedua yang dilakukan oleh Dewangga itu, Coach STY dapat kartu merah sehingga harus meninggalkan lapangan. Tapi kemudian setelah pertandingan baru wasit ini dijelaskan tentang kejadian sebenarnya dan melihat juga tayangan ulang. Akhirnya wasitnya menyadari bahwa dia buat kesalahan lalu minta maaf. Dia mengatakan ke Sintayong, sorry my friend, tapi sudah terlambat karena permintaan maaf itu tidak mampu merubah keputusan yang sudah dilakukan. Coba andai saja kemarin tidak terjadi 2 penalti itu, walaupun penalti kedua gagal ya, berhasil ditepis oleh Hernando Ari, tapi penalti pertama itu yang harusnya terjadi di luar kotak penalti itu, kalau ada wasit VAR yang bertugas kemarin, itu mungkin beda lain halnya. Mungkin 2 tim akan bermain dengan skor 0-0 hingga babak akhir dan bisa terjadi perpanjangan waktu, bahkan bisa sampai babak adu penalti ya. Tapi kita mau berkata apa, itu sudah terjadi. Jadi kita harus menerima kenyataan bahwa mimpi kita untuk bermain di Olimpiade kali ini belum terwujud, teman-teman. Namun menarik juga untuk menilik apa sesungguhnya yang terjadi dengan wasit-wasit yang tadi malam memimpin pertandingan, baik wasit utama maupun asistennya 2 orang. Kita tahu ketiga wasit ini, jadi wasit utama adalah Francois Letexier, kemudian wasit 2 atau asisten wasit yang pertama adalah Munier Cyril, dan asisten wasit yang kedua adalah Rahmoni Mehdi. Ini 3-tiganya orang Perancis. Dan kenapa saya buat judulnya mengapa wasit membela Guinea? Karena kita tahu teman-teman, Guinea ini adalah negara jajahan Perancis. Mereka baru merdeka tahun 1958. Dan bahasa sehari-hari mereka adalah tentu bahasa Perancis. Sehingga ya pasti ada faktor kedekatan emosional antara Perancis dengan Guinea. Mungkin wasit berpikir lebih baik Guinea yang masuk ke Olimpiade, karena Olimpiade kali ini kan di Paris, Perancis. Itu teman-teman. Jadi asumsi saya, ini asumsi ya, pasti wasit punya dasar pertimbangan faktor subjektivitas tadi. Karena kalau wasit yang benar-benar profesional pasti mengesampingkan itu. Pasti dia akan mendengarkan masukan, mendengarkan protes dari pelatih kita. Sehingga dengan protes itu dia bisa melihat entah tayangan lambat kah, tayangan ulang kah, kalaupun itu memang tidak ada VAR ya,
sehingga dia bisa melihat juga tuh. Karena kan ada asisten wasit juga yang harusnya kan bisa memberi masukan, tapi ini kan sama sekali tidak. Artinya mereka sudah berkolusi, kerjasama 3 wasit ini untuk memang memenangkan Guinea. Jadi ya kita mau berkata apa lagi, memang dalam sepak bola selalu ada sisi lain yang menjadi perdebatan atau perbincangan. Itu sudah terjadi teman-teman, kita lupakan apa yang sudah terjadi tadi malam. Semoga timnas kita tidak patah semangat. Kita punya hajatan yang akan kita hadapi waktu dekat ini di tanggal 6 dan 11 Juni. Karena itu jauh lebih penting dari pertandingan tadi malam. Dimana kalau kita memenangkan 1 dari 2 pertandingan tanggal 6 dan 11 Juni, 6 kita akan berhadapan dengan Irak dan 11 Juni akan berhadapan dengan Filipina. Salah satu kita menang saja, maka poin kita sudah 10, karena poin saat ini 7. Jadi menang 1 kali lagi dapat poin 3 sehingga menjadi 10. Sudah cukup untuk kita mendampingi Irak masuk ke babak kualifikasi Piala Dunia berikutnya, babak ketiga. Jadi itu teman-teman, bahwa faktor subjektivitas dari wasit tidak bisa dipungkiri, pasti cukup banyak berpengaruh terhadap keputusan yang diambil di atas lapangan. Jadi kita berdoa mudah-mudahan FIFA, karena tadi malam Presiden FIFA juga ikut hadir nonton di tribun bersama Pak Erick Thohir dan perwakilan dari Guinea. Kita berharap FIFA terus membenahi diri untuk menaikkan kualitas kinerja dari wasit-wasit FIFA, karena banyak sekali pertandingan level internasional yang akan dipimpin oleh wasit yang berlisensi FIFA. Dan semoga ajang seperti playoff Olimpiade tadi malam atau di Piala Asia kali lalu yang baru kita lewati itu menjadi kesempatan yang baik juga untuk FIFA melihat bahwa masih banyak sekali wasit FIFA yang membuat kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, dan itu sangat merugikan timnas dari negara-negara yang merasa dirugikan seperti Indonesia. Jadi teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video saya hari ini. Terima kasih sudah nonton, like, dan subscribe video saya. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan selamat siang.